Bagaimana hari ini? Bahagia? Bahagia. Gak ada galau? Enggak. Oke, di jalan aman? Aman. Sarapan aman? Aman. Siap. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa, ya. Silakan Husnu, ya. Baik, untuk belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih anak-anak. Saya absen dulu ya. Husnu, oke. Dimas, Arya, Ervan, Setia Ningrum, baik. Najwa, Nesya, Filda, Azizah, Agis, Amalia, Fahra, Chelsea, Nadira, Alisa, oke. Susna, Akmal, Firman, Repal, dan Rafi. Alhamdulillah sudah semua ya. Oke, baik. Anak, terima kasih kehadirannya lengkap ya. Kemudian sebelum lanjut ke pembelajaran, kita akan ice breaking dulu ya. Mau ngapain nih? Tebak-tebakan apa tepuk-tepukan? Tepuk-tepukan. Siapa yang punya ide tepuk-tepukan? Ayo. Oke, silakan. Arya. Oke, kalau saya bilang SMK hebat, hebat, jaya, gitu ya. Terus kemudian kalau saya bilang bakti persada, jaya, 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 yes, gitu ya. Oke. SMK. Oh, nggak apa-apa. Oh, ya. SMK hebat, hebat, jaya, gitu ya.
SMK Hebat, hebat, jaya. Bakti Persada. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua ya. Saya anak-anak, setelah speaking ini saya akan mensurvei atau analisis kebutuhan kamu seperti apa di pembelajaran kali ini ya. Handphonenya tolong dibuka. Ada paketan? Kalau nggak ada, WiFi Lab ada ya. WiFi Lab itu ada paketan kan? Ada ya, oke. Nih yang angket ya. Nih yang angket. Yang ini angket pada TPS titik 2// di Google Chrome ya, di Google Chrome silakan. Buka. Oh, bentar, saya buka dulu. Anda perlu izin ya? Bentar. Ada ya? Oke, silakan isi nama, kemudian kamu apa di baru satu orang. Siapa ini namanya? Naswa sangat penting ya, agak sulit. Oke, pemakaian subnet trends IP. Oke, model pembelajaran diskusi kelompok siap. Minggu sumber daya. Oke, apakah Anda merasa fasilitas cukup? Oke, siap. Udah kan? Oke. Ervan, Farah, cukup. Siapa? Kalian mengisi angket, saya melihat bahwa kebutuhan kalian itu kebanyakan diskusi kelompok ya. Oke,
yang saya titik beratkan di diskusi kelompok. Nah, di sini ya, hampir 65% kalian membutuhkan diskusi kelompok. Baik, berarti hari ini kita akan lebih besar menggunakan metode pembelajaran kolaborasi berkelompok. Oke. Sebelum lanjut, Bapak punya pertanyaan buat kalian. Apa fungsi IP address? Yang pertama, yang kedua, bagaimana komputer tanpa IP address? Ada yang mau menanggapi atau mencoba menjawab? Oke, Najwa silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Najwa Dina Putri. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa fungsi IP address. Contohnya, ketika kita mengirim paket tanpa alamat, paketnya tidak akan sampai. Begitupun ketika komputer tanpa IP tidak akan saling terhubung. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Tuhan. Oke, ada yang menanggapi? Silakan Amel. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurul Fatima. Saya ingin menjawab, betul Pak, saya setuju dengan pendapat Najwa, komputer tanpa IP address tidak akan terhubung. Terima kasih. Baik, Tuhan. Betul ya, jadi jawaban yang diutarakan oleh Najwa dan Amel teman kalian itu betul. Jadi ketika komputer tanpa IP address itu tidak akan terhubung atau tidak akan berfungsi. Contohnya handphone kalian tanpa ada paket berarti tidak ada internet. Nah, kalau nggak ada paket berarti IP-nya nggak ada, gitu ya. Sama halnya kalian tadi yang disebutkan Najwa, ketika kamu order paket di Tokopedia atau di Shopee, udah main order aja, nggak ada alamat yang jelas, atau mungkin alamat yang ada tanpa ada RT RW dan nomor rumah. Nah itu ibarat kata itu, ya. Bahkan si kurirnya pun bingung. Nadira, Jalan Haji Rijin, udah si paketnya kelilingnya itu mana ini ya Nadira? Kok ada yang tahu Nadira? Nggak ada. Ternyata RT berapa, nomor rumahnya berapa, kayak gitu. Komputer pun ketika pesan kamu misalnya dari Bahar ke Akmal yang pesan, ketika Akmal nggak ada paketnya si Bahar kalau banyak, karena nggak ada jalur internet, kayak gitu. Oke, Pak? Siap. Selanjutnya, kira-kira siapa yang bisa mengungkapkan kita belajar apa hari ini? Siap. Jadi, Ya. Saya Pak mau izin Pak. Saya sekarang akan belajar subnetting IP address. baik, subnetting IP address. Ada yang tahu subnetting? Silakan. Subnetting berarti manajemen IP address atau perhitungan IP address supaya tidak gampang habis. Contoh gini, ketika saya punya uang 10-20 juta, saya sebarin semua, kebagian semua. Ada yang kebagian sejuta, ada yang kebagian selembar, karena rebutan. Itu berarti IP tidak di subnet. Ya, tapi kalau di subnet uang 20 juta, Usno sejuta, Dimas sejuta, Arya sejuta, Ervan sejuta, semua sejuta. Nah itu di subnet. Oke, paham? Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan menggunakan metode kolaboratif, diskusi kelompok kecil. Kalian akan mempelajari tentang subnetting IP address versi 4 di kelas C, gitu ya. Kelas C udah belajar kan ya minggu lalu ya? Oke, minggu lalu belajar apa? Konsep bilangan biner, gitu ya. Nah, bilangan biner itu adalah bekal untuk menghitung subnetting IP. Bahkan jangan sampai bilang fungsi biner itu buat apa, Pak? Gitu ya. Itu fungsi utamanya adalah manajemen IP address. Oke, lanjut. Nah, sekarang Bapak punya 4 kasus IP address. Kalian udah dibagi kelompoknya sesuai yang minggu lalu? Sudah ya? Oke, sekarang kalian pindah duduknya berdasarkan posisi kelompok. Nanti kalian tinggal bacakan di layar, ada 4 kasus IP address.
Silakan pindah kelompok. Kalian mau pilih di belakang, silakan bawa kursinya Husnu, ya. Atau yang di tengah hadap-hadapan, yang berempat tinggal balik kursi ke sana. Nah, gitu kumpul. Nah, ya, ya, silakan. Oke, anak-anak sudah berdasarkan kelompok. Ini kelompok 1, ini 3, ini di depan. Oke, coba perhatikan ke depan. Itu 10 segmen 10/25, kelompok 2 segmen 11.0/28, kelompok 3 segmen 12.0/29, kemudian kelompok 4 segmen 13.0/30. Oke, sudah dicatat, silakan catat dulu biar nggak lupa ya. Oke. Sudah dicatat semua ya. Baik, perhatikan instruksi tugasnya. Nanti ini untuk bahan panduan kalian berdiskusi. Nah, yang pertama ada jumlah kos secara keseluruhan. Yang nomor B-nya jumlah kos valid. Yang C jumlah subnet. D netmas, dan terakhir yaitu range IP address. Silakan didiskusikan ya. Ini muat mainnya, kalau enggak ini nih boleh dikabungin apa di belakang boleh. Bawahnya mainnya naik kursinya. Area itu, sudah ada. Banyak kan kalau itu bagi mas, nah kalian yang ngerjain A siapa itu buat dibagi-bagi, silakan. Kalau ada yang bingung angkat tangan ya, nanti saya kasih arahan. Jumlah hasil kan jumlah anak kan 2, 4, 4, 9, 16. Jumlah hasilnya juga D kan D ini berarti jumlah subnetnya itu 2Y.
Kurang dua. Waktu diskusi 3 menit lagi ya. Silakan. Ada kesulitan di tiap-tiap kelompok? Apa sudah aman semua? Najwa ada kesulitan? Enggak, oke. Apa ada kesulitan? Oke, ya. Jadi pas sampai terakhir itu Silakan. Dijelaskan. Kalau mau update pertama sampai akhir doang boleh. Itu diserahkan ke kamu. Oke, anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Kalian dapat duduk di kelompok masing-masing saja. Apa mau pindah lagi sesuai belajar biasa? Sesuai kelompok aja ya. Oke, ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD supaya hasil diskusi ini kalian berikan hasilnya ya. Oke, sudah dituliskan hasil diskusinya. Saya lagi ya. Langsung ininya Sudah. Tulis kelompok. Sudah. Mana kelompoknya? Anak silakan LKPD kelompok lain kalian komentari. Buat komentarnya di LKPD di kelompok yang lain nanti dibacakan. Silakan dibuat. Sudah habis ya waktunya. Sekarang kalian bacakan hasil komentar atau tanggapan dari kalian terhadap kelompok lain. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Yang mau duluan, oke. Silakan. Kelompok 1. Pak, izin Pak. Saya Muhammad Istubijak dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari soal kelompok 1 tersebut, broadcastnya 192, 168, 10, 127. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kalian membacakan hasil komentar kelompok kalian terhadap kelompok lain. Yang mau duluan, silakan.
Oke, Dimas, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mengomentari dari kelompok 3. Sudah cukup bagus, rumusnya sudah benar, Pak. Dan Baik, terima kasih Dimas. Oke, tepuk tangan semua. Oke, kelompok lain siapa? Angkat tangan silakan. Saya Pak. Oke, Akmal. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal. Saya akan mengomentari kelompok 1. Kami sudah mengecek hasil kerja dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah benar. Hasil jumlah host A, host valid, jumlah subnet, dan nesmas. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Terima kasih Akmal, tepuk tangan semua. Oke, sisa 2 kelompok. Silakan yang mau duluan atau mau terakhir, silakan. Oke, lanjut. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Nazarina Putri dari perwakilan kelompok 2 ingin mengoreksi kelompok 4 di bagian rumus Netmas. Oke. Yaitu rumus yang benar adalah 256 kurang 2 KKT sama dengan 256 kurang 2 sama dengan 254. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok terakhir. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Jumber Komenrat. Setelah saya amati kelompok Najwa salah. Mereka hanya perlu memutar jawabannya. Jadi netmasnya harusnya 256 kurang 2 pangkat ya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, di penghujung kegiatan tadi kita sudah belajar menghitung subnetting IP berdasarkan 4 studi kasus yang sudah saya berikan. Kemudian kalian berdiskusi secara kelompok. Kemudian tadi juga sudah dikomentari oleh teman-teman kalian. Ada yang masih kurang pas, tadi juga sudah dikomentari oleh kelompok 2 ke kelompok 4 ya. Kemudian kelompok 3 ke kelompok 2. Oke. Saya rasa sudah cukup. Sekarang siapa yang akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Oke, Ervan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Van Maulana dari kelompok 1. Pada kesimpulan pembelajaran hari ini saya ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulan saya yaitu pembelajaran hari ini yaitu kan saya belum paham tentang IP. Tapi sebelum belajar hari ini saya menjadi tahu apa itu IP address dan cara menghitung subnetting. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ervan. Dari kelompok lain ada lagi yang mau menyimpulkan? Masih ada? Apa sudah cukup? Kamu mau? Oke, silakan berdiri. Baik, terima kasih Muhyiddin pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya masih bingung dengan jumlah host valid. Tetapi setelah pembelajaran hari ini saya menjadi lebih paham. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, di kegiatan penutup ada penguatan dari saya ya. Saya akan menguatkan bahwa IP itu kalau dipelajari tidaklah sulit. Hanya saja dasarnya yang harus dipahami. Kalau dasarnya aja tidak paham, bagaimana menghitung IP? Nah nanti kalau kamu menguasai IP, kerja sebagai NOC di Network Operating Center, di IndiHome kah, di Oxygen kah, di Fibernet kah, ataupun di penyedia internet lain, kalian tidak akan bingung, ya. Kalian menghadapi kasus yang lebih kompleks, yang lebih besar itu skalanya, ya kalian udah memahami IP ya, tinggal satset aja ngitungnya, gitu ya. Gak usah lagi 2/8 berapa, nggak gitu, ya. Itu di akhir puncak kegiatan pembelajaran ini. Jadi kalian kalau misalkan Najwa komputer labnya ada 50, berapa slash-nya? Itu benar Pak? Oh, slash 27 gitu ya. Kayak gitu contohnya. Akmal, di lab AK ada 10, ada 40 komputer, berapa slash-nya? Ada, benar Pak? Oh, slash 25 gitu. Ya.
gitu ya. Jadi harapannya kayak gitu. Oke anak-anak, selanjutnya silakan dibuka handphonenya. Bapak sudah mengirimkan link soal sebagai bukti bahwa kalian mampu memahami pembelajaran pada kali ini. Nah, di pertemuan selanjutnya, kemudian sekarang ada refleksi. Ungkapkan perasaan kalian, ungkapkan apa kondisi kalian saat ini, apa yang kalian pelajari, dan sebagainya. Silakan, ini diketik di Google Form. Refleksi siswa diferensiasi. Di situ sudah ada petunjuknya. Kalian tinggal isi aja. Ya, keluar tampilannya. Lihat, kalian kemudian baca jawaban yang tadi. Perasaan apa yang kalian temukan, kemudian suasana kelas, guru, dan penerapan kalian ke depan apa ini? Bisa? Oke, untuk tambah di bawah. Yang nggak bisa kasih tahu yang lain. Tambah, ya. Subjeknya nama lengkap kamu, kemudian ini perasaan kamu, suasana kelas, guru, materi, kemudian penerapan kamu apa? Nanti yang udah ngisi akan kelihatan ya. Bisa kebuka semua? Silakan. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah memberikan refleksi melalui aplikasi Padlet ya. Kemudian selanjutnya saya minta dari kalian satu orang bisa membacakan refleksi dirinya sendiri terhadap pembelajaran hari ini ke depan. Silakan. Baik Pak, izin menyampaikan refleksi. Saya Arya Ardianto dari kelompok 1 ingin menyampaikan refleksi. Perasaan saya saat belajar itu sangat senang. Saya dapat mengetahui cara menghitung IP. Suasana kelas tentram dan hening dan guru yang baik saat mengajar. Saya bisa menghitung jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan broadcast. Sekian, terima kasih. Baik, oke.
Terima kasih Arya Ardianto sudah membacakan refleksinya. Ada sepatah kata dari saya. Kalau kalian mengira bahwa TKJ itu susah, itu salah. Ya, karena batu pun akan kalah dengan air. Lihat kalau kamu di pegunungan itu banyak batu yang, atau di sungai itu batu yang cekung, ada kayak itunya. Itu apa? Itu terkikis dengan air hujan. Ya, sesusah apapun, kalau kalian setiap hari belajar, atau ngobrol dengan teman-teman yang sudah bisa, insya Allah tidak ada kata susah selagi kita mampu untuk belajar, selagi kita ada niat untuk belajar. Oke. Terakhir, hasil diskusi kelompok saya minta nanti dibuatkan video, kemudian presentasi, kemudian ada blogspot, kemudian ada membuat sebuah teks artikel, ya. Terima kasih anak-anak, semoga termotivasi ya. Tadi Bapak sudah memberikan motivasi kepada kalian. Baik, untuk minggu depan kalian silahkan pelajari tentang subnetting kelas B, gitu ya. Nanti sama seperti ini, kelompoknya dibagi lagi. Mau kalian rotasi ke kelompok lain silahkan. Sekarang kita tutup dengan doa. Ketua kelas silakan tutup doa. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Wisnu sudah menutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, semangat semua ya. Terima kasih. Secara keseluruhannya itu rumusnya 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat Y jumlah sekali 2 pangkat Y dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6. Untuk jumlah subnet rumusnya 2X sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Untuk rumus netmaxnya 256 dikurangi 2 pangkat Y sama dengan 256 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Untuk range IP addressnya subnet pertama itu 192.168.1.0. Host pertamanya itu 192.168.1.1. Host terakhirnya 192.168.1.6. Untuk broadcastnya 192.168.1.7. Untuk subnet keduanya 192.168.1.1.8. Untuk host pertamanya 192.168.1.9. Untuk host terakhirnya 192.168.1.14. Broadcastnya 192.168.1.15. Untuk subnet yang ketiga 192.168.1.16. Host pertamanya 192.168.1.17. Host terakhirnya 192.168.1.22. Broadcastnya 192.168.1.23. Untuk subnet keempatnya 192.168.1.24. Untuk host pertamanya 192.168.1.25. Host terakhirnya 192.168.1.30. Broadcastnya 192.168.1.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sediain grup WhatsApp diskusi ya. Yang kamu kan videonya. Nanti kalau apa-apa berarti kamu videoin ya.
Iya.